Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Ansor Prambon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah pada suatu waktu ada seorang perempuan wanita tunasusila. Dengan bahasa sekarang banyak yang menggunakan istilah PSK, oral dan lain sebagainya. Wanita tunasusila pada saat itu dia berasal dari kaum Bani Israel. Yang subhanallah kecantikannya, keelokannya, dan kemolekannya ini mempengaruhi bahkan menyedot peminat kaum laki-laki yang hidung belang. Pada suatu ketika, entah terjadi apa, entah karena apa, ada seorang laki-laki soleh, dia juga terpikat, terpaut, ingin berkenalan dengan mereka. Bahkan ingin memiliki dan lain sebagainya. Pada singkat cerita, laki-laki soleh ini menjual apa yang dia miliki, mengumpulkan harta yang tujuannya hendak berkenalan dengan wanita tunasusila tersebut. Akhirnya terjadi pula perkenalan dan ditentukan pada hari apa, jam berapa, tempat di mana. Setelah terjadi kesepakatan, maka keduanya bertemu. Wanita tunasusila tersebut dengan laki-laki yang soleh tersebut. Ketika dalam satu pertemuan itu tidak ada lain, hanya dua orang tersebut dalam satu tempat, ya mungkin kalau sekarang di kamar hotel atau tempat-tempat yang begitulah. Wanita yang cantik tersebut, dia bersolek, berdandan dengan baju-baju yang bagus, dengan wewangian-wangian yang memikat. Setelah terjadi perbincangan, entah kenapa wanita, maksud kami laki-laki yang soleh itu keringat basah bercucuran, membasahi seluruh tubuhnya. Dan dalam tempo sekejap itu mereka beristighfar, astagfirullahaladzim. Ingat alangkah bodohnya saya, alangkah kejinya saya. Amal ibadah yang sudah bertahun-tahun saya lakukan akan terhapus dengan perbuatan dosa yang sekejap. Otomatis langsung laki-laki yang soleh tersebut berkata kepada seorang perempuan tadi, mungkin dengan sapaan Mbak dan lain sebagainya. Mbak, maaf, saya tidak bisa meneruskan untuk acara ini. Loh, kenapa Mas?
Padahal di sana banyak orang yang mengharapkan saya, tapi saya urungkan. Mas ini yang baru kenal dengan saya, sudah saya kasih kesempatan, tapi Mas mengurungkan niat Mas. Ya saya takut karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu si laki-laki memperkenalkan dan meninggalkan alamat, "Mbak, ini harta yang saya miliki, yang sudah saya kasihkan kepada Anda. Saya ikhlaskan dan ini halal untuk Anda. Izinkanlah saya untuk pulang." Akhirnya laki-laki ini pulang. Dan seketika itu si perempuan tunasusila tersebut berpikir, engkah bodohnya saya yang sudah bertahun-tahun berbuat maksiat. Sedangkan dia laki-laki ini baru saja mau melakukan suatu hal dosa. Sekali saja dia mengurungkan. Akhirnya wanita tunasusila tersebut langsung, istilahnya sekarang kalau petinju, menggantungkan sarung tinjunya. Menutup prakteknya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan kurun waktu yang cukup lama, mungkin 1 tahun, 2 tahun, si perempuan itu tadi teringat, saya bisa bertobat, saya bisa menjadi orang baik karena laki-laki yang saya temui 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Akhirnya dia berniat untuk menemui laki-laki tersebut. Setelah dicari, alhamdulillah ketemu. Begitu mengetuk pintu, langsung pintu dibukakan oleh sang laki-laki yang pernah ditemui 1 tahun, 2 tahun ini. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki soleh tersebut setelah tahu ternyata yang bertamu adalah seorang wanita tunasusila yang pernah ditemui dahulu. Akhirnya dia kaget, terpeleset, dan jatuh ke lantai. Subhanallah, atas kehendak Allah, laki-laki yang soleh ini langsung meninggal dunia saking kagetnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wanita tunasusila yang sudah tobat tersebut dinikahi oleh saudara dari laki-laki soleh tersebut. Dan akhirnya dia mempunyai anak yang jumlahnya 7. Dan alhamdulillah soleh dan solehah semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari kajian ini, marilah kita jangan menganggap sepele atau meremehkan orang lain dari sikap manapun. Siapa tahu Allah akan membuka pintu taubat dengan jalan yang bermacam-macam. Mudah-mudahan kajian pada kali ini membawa keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.